Nyampe ya, anggap dia nyampe. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Tapi tolong Pak Yano jawab dulu pertanyaan saya. Saya akan kasih hadiah. Tapi tolong jawab dulu pertanyaan saya. Kenapa nggak naik bangku dari awal? Karena kita selalu merasa bahwa usaha kita udah maksimal. Kita selalu merasa bahwa tempat yang tertinggi loh, saya bilang. Kita merasa tinggi. Bisa lebih tinggi kita cuma jinjit sedikit. Bisa lebih tinggi kita cuma loncat. Bisa lebih tinggi naik bangku. Bisa lebih tinggi naik meja. Bisa lebih tinggi enggak. Padahal kan bisa naik apa? Tangga dan sebagainya. Iya, ini cuma satu perumpamaan. Bapak nggak salah. Kita punya prinsip nggak pernah maju. Jadi siapa yang bilang kita nggak bisa ngobatin? Kita sakit siapa yang bilang kita nggak bisa ngobatin? Oh, afirmasi diri kita luar biasa. Tuhan berkirimkan antibodi. Sudah Tuhan pikirkan. Makanya kenapa Pak Haji bisa ada yang putih betul kan? Bapak muslim, Kristen, pendeta yang lumpuh bisa bangun, bisa berdiri, yang muda bisa mengerjakan. Pak Haji bisa ngobatin cuma daerah itu ya Pak, kekuatan afirmasi. Ini nggak bicara magic. Kenapa? Karena kita nggak pernah benar kira. Karena kita nggak pernah melakukan itu. Nah jadi sekarang nih Pak, mau tahu nggak? Makanya maaf nih, kita beda dengan kasih ini saya kasih pengertian. Jangan bicaranya teori. Nih sekarang kuatin dulu. Yakinkan kita dulu bahwa kita presenter yang hebat. Yakinkan kita dulu bahwa kita komunikator yang hebat. Baru bicara teori gitu loh. Tapi punya keyakinan. Jangan pakai bahasa abu-abu. Jangan pakai bahasa ini. 3-in-1 di Jakarta itu abu-abu, ya kan? Kadang-kadang juga masih nggak tahu Sabtu atau Minggu boleh apa enggak, dan pelaksanaannya abu-abu. Kadang-kadang kita malah disuruh masuk jalan busway ketika macet, betul? Tapi nanti besok-besok ketika kita masuk di depan sudah ada polisi. Ya, hal ini gratis. Di ujung tetap aja nggak gratis. Sampai pernah ada satu polisi suruh masuk, tiba-tiba di ujung dicegat. Dia kata polisi sono, boleh masuk, kok Bapak cegat saya? Kalau gitu Bapak balik aja, tanya polisi sana. Pokoknya sekarang tak hilang sampai ya. Selesai. Nah ini bahasa. Oke ya? Kenapa kita punya istri? Kenapa kita punya istri? Maaf, kita bahagia sih. Tapi kenapa punya istri? Kita akhirnya merasa sesudah 3-5 tahun bukan itu yang terbaik. Karena kita cuma punya kriteria satu. Ketika mendampingi, memilih istri, memilih suami atau pacar, kita cuma kadang-kadang kriterianya begini. Udah, yang penting dia sayang sama gue, selesai. Akhirnya banyak kriteria lain yang sebenarnya nggak sesuai sama kita. Tapi karena kita minta yang ini ada. Tapi kriteria lainnya nggak ada. Minta dong, mumpung ada. Ya kalau saya dulu zaman muda minta dong. Saya mau punya istri yang cantik, kulitnya mulus, anaknya semampai 165. Nah disebut jangan semampai kenapa? Menurut mereka 150 semampai gitu kan. Terus orang tuanya udah tua, dalam waktu 1 minggu pernikahan mati, adiknya tidak ada, hartanya banyak. Minimal karena kita jahat kriteria seperti itu. Tapi dapat 3-4 yang nyangkut. Paham gak? Daripada kita cuma punya satu kriteria, seandainya dapat pun punya satu. Ya ada 2 kemungkinan kalau kriteria kita banyak. Ada yang pertama, wanita itu belum tentu mau sama kita. Kita mau dia belum tentu mau sama kita. Yang kedua, kalau mau, pesaing kita udah orang luar biasa. Dan yang ketiga, jangan-jangan dia udah mati. Karena biasanya wanita cantik gampang dibunuh orang. Berebut nanti ini logikanya. Nah, jadi kembali ke persoalan kita. Sekarang saya menjadi presenter, banyak kriteria dong buat saya. Suanda, pakai kamu sekarang kamu harus rapi. Suanda, sekarang sepatu kamu coba sedikit lebih mengkilat. Suhanda, sekarang coba celana kamu dilobek. Kan celana saya kalau Bapak lihat nih ada sedikit begi gitu ya. Dia nggak tahu gede, kalau gede kan bego. Nah ini begi. Jadi maksudnya pada saat saya kelihatan berdiri agak santai, kalau begitu kelihatan dari samping. Ini satu trik. Dan kalau Bapak dan Ibu perhatiin, saya punya jasnya itu ditekuk gimana pun nggak akan lecak. Karena itu udah sedemikian rupa. Jadi kadang-kadang kayak tadi saya buka, saya kasih, dia bilang enggak bakal lecak, itu udah. Dasi saya pun diginiin gimana pun udah. Jadi bukan bagus enggaknya, dasi saya ini benar-benar dasi rapi. Karena saya gampang-gampang dulu masuk, nggak pergi kemana begini. Nah ini satu kondisi, kriterianya banyak buat kita. Komunikasi kuncinya juga ada. Bagaimana menjadi komunikator yang efektif udah ada, kan banyak.
Makanya jangan susah amat sih Pak, banyak saya cuma mau satu, jangan.